Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A, kelas A 2022 akan mempresentasikan kelainan kongenital pada ASD dan juga PDA. Baiklah, kita masuk ya ke definisi terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih atrial septal defect itu? Nah, atrial septal defect itu atau bisa disingkat dengan ASD merupakan kelainan akibat adanya lubang pada spektrum interstisial yang memisahkan antrium kiri dan kanan. Hal ini menyebabkan pencampuran darah beroksigen dengan tidak beroksigen. Itu kan tercampur, lalu karena itu bisa mengakibatkan jantung kanan membesar dan tekanan tinggi pada paru-paru. Nah, ASD ini merupakan jenis cacat lahir yang paling umum. Nah, bisa kita lihat kan gambarnya di sini. Nah, di sini ada jantung yang normal dan sebelahnya ada jantung yang terkena atrial septal defect. Ada tuh lubang di antara pemisah atrium kanan dan kiri. Apa saja sih yang menyebabkannya? Ya, kita masuk itu faktor prenatal. Nah, ciri-cirinya ibu menderita infeksi seperti rubella, ibu mengonsumsi alkohol, umur ibu yang mengandung itu lebih dari 40 tahun, ibu menderita diabetes mellitus, ibu meminum obat-obatan penenang. Lalu untuk faktor genetik, anak yang lahir sebelumnya itu menderita penyakit jantung bawaan, ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan, lalu kelainan kromosom seperti sindrom Down dan kelainan bawaan. Nah, untuk gangguan hemodinamik, tekanan di antrium kiri lebih tinggi daripada tekanan di antrium kanan, sehingga memungkinkan aliran darah dari antrium kiri ke antrium kanan. Selanjutnya adalah gejala dari ASD. Penderita ASD sebagian besar menunjukkan gejala klinis sebagai berikut. Yang pertama yaitu detak jantung berdebar-debar atau palpitasi. Yang kedua tidak memiliki nafsu makan yang baik. Yang ketiga sering mengalami infeksi saluran pernafasan. Yang keempat berat badan yang sulit. Yang kelima sianosis pada kulit di sekitar mulut atau bibir dan lidah. Yang keenam cepat lelah dan berkurangnya tingkat aktivitas. Yang ketujuh demam yang tak dapat dijelaskan penyebabnya. Dan yang terakhir, respon terhadap nyeri atau rasa sakit yang meningkat. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Apa saja pemeriksaan penunjang penyakit ASD? Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Yang kedua, gambaran radiologi ronsen. Yang ketiga, gambaran radiologi ekokardiografi. Dan yang terakhir yaitu terapi. Selanjutnya yaitu komplikasi atrial septal defect atau ASD. Yang pertama, gagal jantung. Yang kedua, penyakit pembuluh darah paru. Yang ketiga, endokarditis. Yang keempat, aritmia. Yang kelima, clubbing finger. Bagaimana penata laksanaannya? Nah, yang pertama bisa kita melakukan pembedahan penutupan defek yang dianjurkan pada saat anak berusia 5-10 tahun. Prognosis sangat ditentukan oleh resistensi kapiler paru, dan bila terjadi sindrom Eisenmenger umumnya menunjukkan prognosis yang buruk. Yang kedua adalah ampullazer septal occluder. Yang ketiga, bisa dengan sadap jantung bila diperlukan. Definisi patent ductus arteriosus atau PDA adalah penyakit jantung bawaan yang asyanotik yang dimana tetap terbukanya ductus arteriosus setelah lahir, yang menyebabkan dialirkannya darah secara langsung dari aorta atau tekanan lebih tinggi ke dalam arteri pulmoner atau tekanan lebih rendah. Faktor penyebab PDA atau patent ductus arteriosus. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor prenatal, lalu yang kedua ada faktor genetik. Di dalam faktor prenatal ada 5 faktor, yaitu 1. Ibu menderita penyakit infeksi rubella. 2. Ibu alkoholisme. 3. Umur ibu lebih dari 40 tahun. 4. Ibu menderita penyakit diabetes mellitus atau DM yang memerlukan insulin. 5. Ibu meminum obat-obatan penenang atau jamu. Lalu, di dalam faktor genetik ada 4 faktor, yaitu 1. Anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. 2. Ayah atau ibu menderita penyakit jantung bawaan. 3. Kelainan kromosom seperti sindrom Down. 4. Lahir dengan kelainan bawaan yang lain. Gejala PDA. Pada setiap PDA memiliki gejala yang berbeda. Yang pertama, PDA kecil atau 1,5 sampai 2,5 mm. Biasanya tidak memberikan gejala,
tekanan nadi dan tekanan darah normal, terdengar bising kontinu, mercy-merry murmur yang khas untuk PDA, terjadi hipertensi pulmonal, bunyi jantung kedua mengeras, dan bising diastolik melemah atau menghilang. Lalu yang kedua ada PDA sedang. Gejala PDA sedang timbul di usia 2 atau 5 bulan tetapi tidak mengalami keluhan berat, mengalami kesulitan makan, terkena infeksi saluran napas, berat badan normal, gampang lelah namun masih bisa mengikuti permainan. Lalu selanjutnya ada PDA besar, lebih besar dari 3,5 sampai 4 mm. Dengan gejala menunjukkan gejala berat berminggu-minggu, mengalami kesulitan makan dan minum, berat badan tidak bertambah, dyspnea, susah bernapas, tachypnea, pernapasan cepat, banyak berkeringat bila minum. Lalu untuk pemeriksaan penunjang bagaimana? Nah, biasanya kita akan melakukan yang pertama fototorak, yang kedua ekokardiografi, yang ketiga pemeriksaan dengan Doppler berwarna, yang keempat elektrokardiografi atau EKG, yang kelima bisa dengan kateterisasi jantung. Selanjutnya, komplikasi PDA. Apa saja komplikasi yang terjadi pada pasien PDA? Yang pertama, tekanan darah tinggi di paru-paru, 2 gagal jantung, 3 infeksi jantung, 4 aritmia, 5 gagal ginjal, 6 obstruksi pembuluh darah pulmonal, 7 hepatomegali, 8 enterokolitis nekrosis, 9 gangguan paru yang terjadi bersamaan, 10 perdarahan gastrointestinal, 11 hiperkalinia, 12 CHF, dan yang ke-13 gagal tumbuh. Lalu, penata laksanaan atau pengobatan apa saja yang bisa kita berikan untuk pasien PDA? Ada 2, yang pertama itu medikamentosa dan yang kedua tindakan bedah. Welcome to VSD, Ventricular Septum Defect. Tahukah kamu apa itu VSD? Ventricular Septum Defect adalah gangguan yang terdapat lubang pada septum atau sekat di antara rongga ventrikel akibat kegagalan fusi atau penyambungan sekat intraventrikel. Hal ini termasuk kelainan jantung bawaan yang sering dijumpai sebesar 33%. Apa sih penyebabnya? Ventricular septum defect disebabkan oleh gangguan dalam proses pembentukan jantung di dalam kandungan. Hal ini menyebabkan dinding pemisah antara bilik kanan dan bilik kiri jantung tidak menutup dengan sempurna. Apa faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena VSD? Yaitu memiliki keluarga dengan riwayat penyakit jantung bawaan dan menderita kelainan genetik seperti Down syndrome. Apa saja sih gejala VSD ini? Pertama, mudah lelah. Kedua, berat badan sulit naik. 3, tidak nafsu makan. Yang keempat, banyak mengeluarkan keringat pada saat melakukan aktivitas. 5, nafas cepat dan terdengar berat. Dan yang keenam, kulit terlihat pucat. Apa saja komplikasi dari VSD? Yang pertama, gagal jantung, kedua, penyakit katup jantung, dan yang ketiga, hipertensi pulmonal. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah VSD? Yaitu pemeriksaan kehamilan secara teratur, tidak merokok, mengonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi, berolahraga secara teratur, membatasi konsumsi minuman beralkohol, dan melakukan vaksinasi sebelum rencana kehamilan. Bagaimana pengobatan VSD? Yang pertama, operasi jantung terbuka, kedua, prosedur kateterisasi, ketiga, mengonsumsi obat diuretik, dan yang keempat, prosedur gabungan. Hai semuanya, di sini kita akan membahas penyakit anak yaitu tetralogi overload. TOF adalah suatu penyakit jantung bawaan cyanotik yang terdiri dari 4 kelainan yaitu VSD, stenosis, hipertrofi, dan overriding aorta. Apa sih penyebabnya? Ada 2 faktor penyebab terjadinya TOF. Pertama yaitu faktor endogen, terdiri dari jenis penyakit genetik anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan. Kedua yaitu faktor eksogen, terdiri dari riwayat kehamilan, saat hamil ibu menderita rubella, dan gizi buruk selama kehamilan. Proses terjadinya TOF dimulai pada minggu ketiga kehamilan, terjadi pembentukan jantung, akan tetapi proses pembentukan akan terganggu jika terdapat faktor-faktor resiko. Dari faktor resiko terjadi kesalahan dalam pembagian trunkus yang dapat berakibat letak aorta yang abnormal, timbulnya penjepitan pada arteri pulmonalis, serta terdapatnya defek septum ventrikel. Ini adalah gambar jantung yang normal dan jantung yang mengalami penyakit TOF.
Ada beberapa gejala dari TOF itu, yaitu anak yang akan umumnya mengalami sesak, berat badan tidak bertambah, pertumbuhan berangsur lambat, dan cyanosis. Ada beberapa komplikasi yang terjadi dari TOF, yaitu polisitemi, stroke, abses cerebri, dan cyanosis berat. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya TOF. Yang pertama, melakukan pemeriksaan antenatal, yang kedua, lakukan screening tools sebelum hamil. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.